Halo teman-teman, selamat datang di Podcast of Hour. Di episode kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari episode yang kemarin. Nah, kemarin kan kita udah bahas tentang bagaimana kehidupan dari sebelum kuliah sampai sekarang sudah lulus. Dan sekarang masih dengan teman saya Vicky dan juga Kelvin. Halo teman-teman, bertemu lagi. Iya. Mungkin kali ini kita akan membahas bagaimana cara memanage keuangan waktu kos selama mungkin 1 minggu per minggunya lah. Nah, Mungkin bisa diceritakan dulu Mas Vicky itu coba dari saya dulu nih. uang sakunya berapa? Ya. Terus bagaimana cara memanage uangnya? Oke. Baik, halo teman-teman. Jadi mungkin kalau aku nangkep dari pertanyaannya Mas Agus ini ya, lebih ke kita sharing-sharing ya. Mungkin saya lebih bisa memberikan tentang sharing-sharing cara memanage waktu. Cara memanage uang. Waktu. Oh ya. Kata orang ini tuh, ini Iya, loh. Kalau ada di gambar nih gini nih. Aku mau bilang gini-gini Ya, itu benar. adalah ini Waktu adalah sama uang. dengan uang. Nah. Aduh, cerita dari mana nih Nan? Bebas. Bebas. Uang sakunya dulu berapa? Kalau uang saku kuliah ini tuh ada cerita unik sih waktu kuliah itu. Kalau teman-teman kan biasanya dikasih uang saku tiap bulan. Wah, Terus iya. bikin meme yang tanggal 29, 30 makannya Tanggal muda, Indomie. tanggal Nah, tua. Kalau itu soalnya teman saya nggak pernah ngalamin kayak gitu. Karena saya uang sakunya dulu pertama itu 1 minggu teman-teman. Jadi 1 minggu itu dikasih. Pertama kali berapa? Pertama kali apakah Itu dikasih nominal. Nggak apa? Enggak usah, Ini enggak kan- usah. Kalau nggak mau nyebutin juga nggak apa-apa. Kasih kisarannya lah. Ya. Tapi kalau Bisa cukup buat berapa? Kira-kira. tapi ya sharing ini tujuannya bukan kita buat pamer kan, Iya, tapi buat iya. sharing nggak Ya, apa-apa. nggak apa. Kayak bingung juga nanti kalau jelasin nggak ada nominal. Iya. Dulu tuh waktu awal kuliah tuh saya dikasih 1 minggu tuh kalau nggak salah antara 400 buat 1 minggu. Itu masa uji coba apa masa? Ya kayak bisa dicoba. Kayak masa uji coba biasanya. Kayak bisa coba. Waktu pertama kali itu dikasih 400 ya kalau nggak salah. Banyak juga ya, Enggak Mas. 400, iya 400. Itu dikasih buat itu udah semua tuh, udah buat bensin, udah buat laundry, udah buat makan selama 1 minggu di sini. Oh, itu udah include. Udah include. Iya, Udah terus include. Itu kan udah 400. Tapi teman-teman, entah kenapa nih tiba-tiba di semester berapa ya? 3 atau 4 gitu kalau nggak Iya, salah. udah. Itu tiba-tiba tuh orang tua saya nggak mengasih uang. Kalau teman-teman kan 1 bulan dikasih. Iya. Kalau nggak per minggu. Ini saya nggak, 3 hari sekali bro. Berarti mungkin orang tua Mas Vicky udah mulai Hobi transfer. udah mulai mengetahui logaritma jajannya. Bener. 3 hari sekali. Saya dikasih kadang 200, kadang ya 200 lah ya. Iya. 3 hari sekali 3 200 ya gitu ya. Dulu waktu 1 minggu tuh enak memanagenya. Jadi kayak 400 nih, disimpan dulu 100 dimasukin dompet. Pokoknya teman-teman, jadi triknya itu. Kalau kayak ngekos, cari dompet, terus cari dompet yang ada Selipannya. ada selipannya. Yang nggak kelihatan. Aku dulu gitu. Jadi 400 kan dalam bentuk tarik ATM. Iya. Tiap ambil dulu misal 200, diambil 200, yang 100 dimasukin dulu ke dia masukin dulu ke dompet, yang 100 ini buat pegangan nih, buat makan selama 1 hari 2 hari ya gitu. Nah itu jadi ntar ya, tapi pada akhirnya sih ntar pas udah hari ke Kamis Jumat tuh tiba-tiba keambil ya, Pak. inget tuh, oh iya ada 100 di sini, diambil. Nah terus ada trik selanjutnya nih sebenarnya itu. Kalau buat teman-teman mau ini itu sebenarnya ngambil duitnya jangan banyak-banyak. Mending di ATM lah ya. Bener kan. Mending ditabung di ATM. Kalau mau ngambil secukupnya aja lah. 50. Tapi jangan dikit-dikit juga, soalnya kalau dikit pasti kayak ambil lagi. Tapi 50, kamu berapa? Kalau ngambil 50 pasti cepet habis soalnya. Kalau enggak mau 50.
Berarti tuh sebenarnya kalau Vicky kayak banyak banget ya uang sakunya, soalnya dikasih per 3 hari, misal per 3 hari dikasih 200, kalau buat nabung banyak dong. Berarti semakin banyak uang kita di dompet itu semakin boros. Bener. Makin banyak kita tuh pengeluaran tuh sebenarnya sebanding dengan penghasil Iya. pendapatan. Kalau menurut saya tuh. Jadi gitu. Kalau saya dulu cara manage gitu. Kalau sebisa mungkin duit yang di dompet tuh sedikit, jangan sampai banyak. Dan kalau bisa uang di dompet tuh jangan banyak uang receh. Receh. Banyak receh tuh teman-teman. Itu pasti kan kayak cuma 5.000, cuma 10.000 buat beli. Tapi itu kalau dikumpulin teman-teman, dan saya mulai nabung tuh saya pengen nabung tuh karena bukan, kalau teman-teman nabung pasti ya mungkin ada 100 ribuan, Oh ya. 50 ribuan. Ya, saya enggak teman-teman. Uang receh tuh yang saya tabung. Uang receh. Kemarin tuh kalau nggak percaya teman, saya ada tahu botol aqua 1,5 liter itu ada 2 botol. Dihitung Yang tuh satu- dulu buat berangkat ke Bali habis berapa? 300 ya. Iya. 300 uang receh itu. Itu kalau dari saya sih jangan banyak-banyak uang receh di dompet dan jangan banyak-banyak nyimpen duit di dompet. Semuanya di ATM. Kalau saya tuh Iya, kamu ya. kalau saya biasanya uang receh itu saya anggap nggak berguna. Tapi gini, jangan salah. Uang receh itu nggak berguna kalau dikit-dikit, Mas. Jadi Iya. nanti bisa dikumpulin. Nah. Itu uang recehnya nggak dianggap bukan uang lah. Iya, Pas bener. awal-awal. Pas Nah, awal-awal. jadi kita simpen Simpen. di celengan apa di mana. Nanti kan pasti makin banyak. Nah, nanti kalau udah kekumpul sama satu botol apa itu baru bisa ditukarin kan, bisa jadi banyak. Di internet ada yang mau 1 karung buat beli NMAX. Satu karung buat beli, itu kasihan yang ngitung itu. Nah, untuk ini biasanya Mas Vicky tuh untuk biaya makan atau biaya kehidupan sehari-hari itu biasanya seharinya berapa sih? Nah, Maksudnya- kita ngobrolin biaya hidup di Jogja ya, biasa dibahas di Twitter ya. UMR Jogja. Kalau apa ya? Biaya makan tuh sebenarnya tuh kita hidup dimanapun tuh menurutku tuh tergantung Sama kita ya, sih. Sebenarnya tergantung kita ya, tergantung kitanya gimana. Mau uang kita banyak ngirit juga bisa, uang kita sedikit mau hedon juga bisa. Dalam arti ketika uang kita sedikit mau hedon tuh ya kita mikir ke belakangnya cepetnya apa ya? Cepet banget apa ya? Pikiran pendek itu teman-teman. Kayak aku punya duit 100 tak beliin apa ya? Hokben, Yoshinoya. Itu kan langsung itu kan hidup mewah. Iya. Tapi besok gak tahu makan apa. Iya, ya kan? bener. Nah, tergantung kita gitu. Kalau aku sih gimana ya? Bukan orang tipikal yang mau dibilang ngirit juga nggak ngirit, mau dibilang boros juga nggak boros. Iya. Ada kalanya Pengen jajan yang mahal juga. iya, kayak kalau aku tuh tipe lagi nih orang yang pengennya maksimalin uang saku, paham nggak? Iya. Jadi kayak bisa dikasih 200, Dikasih 200 ya udah jajanin semua gitu. Maksudnya 200 itu bisa buat beli apa aja. Yang sekiranya aku butuh itu. Iya. Tapi bukan yang kayak aku harus makan di tempat-tempat restoran yang mahal gitu. Iya. Kayak makan juga tetap muncul nasi telur. 10.000 pakai es teh, kalau pakai kerupuk 11.000 teman-teman. Nah, itu. Terus kalau makan sih rata-rata aku makannya sekali makan ya. Iya. Itu di harga antara 8.000 sampai 15.000. Itu kalau makan langsung ya, tapi kalau Iya. GoFood tuh karena Sekarang kan banyak ya. ya promo itu ya kalau sendiri itu lebih boros Mas. Iya. Kadang sampai Mending- 20.000. Nah, kalau mending beli bareng ya. kalau bareng-bareng itu lebih irit, bisa 10.000. Jadi kalau buat makan kita ambil rata-rata ya 15.000 sekali makan. Kali makan. Itu satu hari Kata- satu hari Mesti satu hari makan berapa kali? 2 kali. Oh, 2 kali. Iya. Ya rata-rata anak kos pasti kayak Tetap makan 3 kali, sarapan sama makan siang sama makan malam. Tapi sarapan makan siang tuh jadi satu. dirapel. Iya, dirapel, Bro. Siap. Jadi sarapan jam 12 tuh sekitar 10 sampai jam 12 makan. Makan lagi malam gitu. Yang boros tuh jajannya. Jajan Biar ngemil. ngemil kayak tiba-tiba Beli es. kan beli aqua terus tiba-tiba kok beng-beng lucu ya. Kok anu lucu ya beli. terus tuh kadang pengeluaran yang nggak kita duga tuh sebenarnya uang parkir gitu, kayak Iya, men. kita Iya, men. manage misal
Bawa kita ada 10.000 duit ke- duit seminggu nih, kita udah manage misal makan berapa, terus buat laundry atau buat keperluan apa gitu kan. Misal udah ada budgetnya masing-masing nih, tapi kita nggak mikir gitu buat uang parkir. Padahal sebenarnya tuh nggak gimana ya, nggak dimasukin anggaran. nggak dimasukin anggaran. Nggak terduga. Padahal itu sebenarnya udah masuk anggaran makan juga. Iya. Kan Padahal- kalau kita ke rumah makan itu kan pasti ada tukang parkirnya. Jadi itu mungkin bisa dimasukin anggaran makan juga, Mas. Ya enggak juga sih. Ya kan enggak cuma makan doang kan. Iya. Kita kemana gitu ada tukang parkir juga. Terus kalau di total nih seminggu tuh kita bisa bayar parkir berapa kali coba? Contoh Contoh kita makan deh, makan sehari 2 kali. Kita Udah parkir 2 kali. bayar parkir, belum kalau ke mall. Wih. Bentar Mas, beneran Bener. masuk mall ya. Kita ke mall tuh lebih murah daripada kita makan. Iya. Di mall sejam berapa? Kalau di Hartono ya? Kan di Hartono Hartono flat itu 2.000 2.000 paling. Itu kita berjam-jam loh makan di sana, mau apa-apa, nonton film. Kalau kita makan di warteg Nah, dan kadang-kadang di Indomaret, nah, baru masuk bro, mau ambil mau beli apa misal, Aqua. apanya Ah. habis, kita keluar udah nah, di ATM aja yang cuma berapa detik. Nah, itu aja. itu ada tukang parkir, terus kayak misal minimarket deh, Indomaret, Alfamart, padahal kan itu kayak nggak boleh gitu ya kalau ada tukang parkir. Cuma di beberapa tempat kan ada juga yang ada tukang parkirnya gitu. Iya. Jadi kalau di total sebenarnya juga banyak sih pengeluaran buat parkir tuh. Ya, sebenarnya- bisa buat makan kalau Iya. di total. Ya sebenarnya kayak yang dibilang Anggas tadi, kayak uang receh itu sebenarnya nggak berguna ketika dia Iya. sedikit, tapi Nah. ketika banyak ya. Padahal itu cuma paling 1.000, 2.000 lah. Kalian mikir nggak pertama waktu bayar parkir itu cuma 2.000? Nah. Nggak apa kan mikirnya. Iya. Tapi ketika itu berulang kayak Kalau 2.000 kali Ah. seminggu 2 kali. Udah 14 Nah, 14 kali. bisa buat Kali makan. 2.000 itu udah banyak itu. aku ada cerita lucu nih. Makan di suatu restoran cepat saji. Sampingnya ada Oh. Indomaret. Oh, iya. Indomaret kan gratis. Oh iya. Nah, Iya. restoran cepat saji itu ada yang parkir. Kan sebagai naluri anak kos kan gimana caranya mengirit-ngirit kan. Nah, Menghindari tukang ya, parkir. Aku parkirnya di Indomaret bro. Saya Oh. parkir pura-pura masuk masuk Indomaret, terus keluar nggak bawa apa, langsung beli makanan itu ke yang restoran cepat saji. Ah. Udah nih keluar, aku naik ke motorku yang di Indomaret. Ah. Pas mundurin tiba-tiba, iya mas, terus ya mau nggak mau tak kasih lah. Jadi gagal. Emang sering kejadian sih tukang parkir goib. Kita parkir nggak ada orang, tahu-tahu pas mau balik Nah, udah. Ya. Ini mau bahas parkir apa kos bro? Oh iya, Bro. Itu kan pengeluaran Oh, iya, benar. enggak juga. Ya. Mungkin Kita harus memikirkan juga sebenarnya uang parkir tuh harus dimasukin Mulai ke sekarang dianggarin. anggaran. Jadi bilang bapak ibu pak, tolong anggaran uang parkir. Oh, jadi nanti bisa- disuruh, kalau kalian bikin RAPBN harus masukin juga uang parkir. APBN bro. Nah, Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa diceritakan mungkin Mas Epin itu uang sakunya dulu waktu kuliah ya. Sekarang kan udah nggak kuliah. iya. Nah, itu dari awal itu mungkin berapa dulu, dimulai dari berapa? Kalau aku dulu sih awal kuliah ya, itu lupa nominalnya berapa, Iya. cuma ya lumayan banyak lah itu untuk sebulan. Oh, untuk berarti Mas Pertama tuh sebenarnya awal ngekos kuliah ya. itu per bulan. Jadi dikasih duit buat sebulan segini. Oh, bulanan. Duit bulannya segini. Itu baru bulan pertama. Terus ternyata baru seminggu lebih, kayak seminggu 2 minggu udah habis. Oh, kalap ya. Buat seminggu. Soalnya awal kuliah tuh apalagi bulan pertama itu kan banyak keperluan yang mesti dibeli kan. Soalnya Oh ya. buat Alat. alat-alat kosan yang diperluin apa, Iya. terus buat ospek juga kan mikirin. Oh iya.
ospek. Terus Saya ini. ya banyak lah pokoknya, jadi habis kan, terus minta uang jajan lagi gitu, terus sampai akhirnya dikasih sama orang tua per minggu uangnya, sama kayak SMA. Tapi kalau per minggu akhirnya. tapi kalau per minggu itu maksudnya kalau diakumulasikan dalam 1 bulan itu sama nggak Mas? Maksudnya 1 minggunya sama 1 bulan itu kalau dijumlahkan itu sama nggak? Selama 1 bulan jadi segitu. Iya nggak jauh besar, nggak jauh beda. Soalnya gini, kita kan kalau dikasih uang misal sebulan ya, kita katakanlah sebulan berapa ya, 1,5 juta atau 2 juta gitu. Itu kan kita mikirnya dapat awal bulan, wah dapat 2 juta nih. Kita udah kalap nih mikirnya mau beli apa. Masih nyantai, wah. Buat ini masih sisa banyak. Nah, nanti gitu kan kan pas udah minggu keempat, ketiga keempat, wah, minggu itu terakhir udah. tuh akhir bulan tuh itu kayak udah miskin banget lah. Emang iya ya? Wah, kalau Emang iya ya? kalau Nggak pernah ngerasain. kalau Jadi, saya gini, jadi akhirnya kan mending dijatah seminggu deh. Jadi kan misal seminggu udah segini nih, paling enggak kan nominal udah berkurang. Jadi kita nggak gitu kalap jadi melihat kita duitnya. itu nggak mikir buat 1 bulan. Nah, Uang sakunya kita mikirnya buat 1 minggu itu aja. Nah, Ya udah 1 minggu kalau dulu udah, deh. jadi nggak mikir minggu berikutnya lah. Kita cuma mikir buat minggu ini cuma 7 hari cuma buat ikut paling aja. bisa mikir seminggu itu kita pengeluaran berapa, terus kalau misal bisa nabung ya kira-kira berapa, kalau nggak bisa ya udah. Oh ya, mungkin hampir sama lah sama Mas Vicky. Iya. Cuma kalau saya lebih ironisnya tuh di-cut makin hari. Saya pernah kemarin 1 hari dipotong 1 hari juga. Oh, itu kan kenapa Mas? Nggak tahu tiba-tiba Tiba-tiba sehari itu. Ya Allah, aku curiga ini tiba-tiba nanti aku setengah hari baru dikirimin duit ini setiap setengah hari. Berarti tiap jam 12 dikirimin. Itu baru kemarin tahu ngalamin kayak gitu. Wah, kalau untung aja dari dulu kalau saya udah per minggu ya Mas. Jadi enak lah. Kadang malah juga 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Ya kita berdoa aja semoga orang tua kita rezekinya lancar. Soalnya gini, kalau mungkin mikirnya gini lah, kalau seminggu sekali itu juga bisa, kan juga masih bisa kalap kan Mas. Iya. Hari Senin itu masih Sama aja banyak. kalapnya kayak ya 1 bulan. awal bulan sama akhir bulan. Kalau 2 hari kan cuma mikir buat makan hari ini sama besok. Kalau saya nggak gitu Mas. Kalau saya itu uang bensin, uang saku itu beda. Jadi uang udah saku dulu. dibedain. Uang saku dulu. Uang saku ini per 2 hari atau 3 hari itu segini. Nanti uang bensin itu buat awal minggu sama akhir minggu. Kalau seumpama akhir minggu kan mau pulang kampung apa gimana. Kalau awal minggu kan buat balik ke sininya atau gimana. Nah, itu jadi uang bensin itu udah mencakup sampai 1 minggu itulah. Nah, buat ya udah kuliah, sama. buat mobilitas lah. Iya. Di ini. Oh ya Mas, aku inget kenapa, mungkin ini sedikit alasannya kenapa orang tua saya ngasih ya Mbak uang sakunya tuh 2 hari sekali, 3 hari sekali. Karena Gimana dulu itu? pernah bilang, karena aku dulu waktu hari kalau nggak Kamis Rabu tuh kosongan bilangnya. Mamanya pakai bahasa Jawa nggak apa-apa ya? Ya. Wong koi kuliah di Rebo Prayok sangun tetap isih kan, mereka mikir tuh kalau kuliah libur Kita nggak ada pengeluaran itu makin boros kan. Kalau kita bener. kan kita malah jajan di kosan, malah kita main ke kampus keluar. Nah, Jadi mereka tuh kayak mikirnya kalau kamu tak kasih seminggu kamu untung dong sehari. nah. Bisa nge-save ini enggak sebenarnya itu. Kalau dulu waktu SMA iya ya kan kita kalau buat pulang sehari, libur sehari pun kita pulang. Iya. Kayak gitu. Yuk lanjut. Soalnya kalau SMA kan mungkin
dekat juga sama rumah. Kalau di sini mungkin agak jauh ya mas. Ya dibilang jauh juga nggak jauh. Dibilang deket kok juga 2 jam lebih. Iya. Itu? Ya mungkin itu udah kalau itu mungkin gimana ya? Mungkin kalau uang saku itu tergantung masing-masing tiap individu ya. Individu lah cara memanagenya itu gimana. Jadi tiap orang tuh kan punya caranya manage masing-masing. Iya. Jadi mungkin dia bisa manage, dia lebih enak manage-nya 1 minggu. Jadi 1 minggu itu enak gini. Ada yang bisa dia mending dikasih uang bulanan. Uang bulanan nanti bisa tahu kan. Mungkin kalau yang sampai 1 bulan itu udah bisa manage-nya udah pro itu. Pro player. Kalau yang Tire-nya udah pro. kalau yang 2 harian itu mungkin Nope. 2 harian itu yang masih Cupu lah. ya boros itu. Orang tuanya juga udah tahu paling. Dia Kalau anaknya boros. Kenapa dia Tapi ada dikasih keuntungan 2 mas harian? kadang mas. Di Kinaban ya. Ayah ibu saya kemarin pernah blunder. Jadi harusnya transfer hari itu kan transfer uang. Iya. Terus lupa. Iya, dua-duanya ngirim. Wah, itu keuntungan itu. Lumayan itu bisa jatah 2 hari itu jatah 2 harinya bisa double. Tapi ini bukannya gimana? Semua anak kos pasti pernah bawain orang tua soal duit. Nah, Yakin iya. itu pasti pernah. Soal Pernah kan? beli buku tapi nggak dibeli Iya. buku. Ini buat beli buku ya. Iya. Bilangnya bukunya 30.000, belinya di yang tadi gebek itu. Terus sisanya buat nggak tahu. Ya mungkin itu saja Iya. dari pembahasan kali ini. Gini. Yang jelas pokoknya Oh ya, Uang- konklusi dulu mas Ayu. kalau dari aku ya yang jelas jangan lupa uang parkir harus dimasukin RAPBN sama pembahasan ini kayaknya nggak berlaku buat orang yang tajir melintir seperti Atta Halilintar ya karena uang kalian kan unlimited. Beda. Ini kayaknya nggak berlaku deh buat kalian. Mungkin juga beda-beda juga kan tiap orang itu uang sakunya juga Nah, beda-beda. iya. Nah, cara manage-nya juga mungkin beda. Treatmentnya beda-beda lah. Mungkin kita bisa makan sama tapi cara membaginya aja ya beda. Iya. Mungkin dari Mas Vicky ada Kalau dari aku cukup orang tua saya saja. Transfer 2 hari sekali, 3 hari iya. sekali. Karena itu berat bro, cuma bro berat. Bolak balik minta duit itu kan gak enak juga. Kalau bisa ya, kalau saya minus. Jadi kalau ibu saya dengerin podcast ini tolong banget ini dibalikin aja uang saku saya ke seminggu sekali. Terima kasih. Kalau dari saya itu. Oke. Mungkin cukup sekian ya episode kali ini. Mungkin segini aja ya pembahasan kali ini tentang bagaimana sih memanage uang saku Ala anak kos. Yoi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dari podcast of hour.